Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap menerima materi pada hari ini? Baik, baik, kita hari ini akan mempelajari terkait dengan public speaking. Baik, saya akan share terlebih dahulu materi yang akan dipaparkan pada hari ini, yaitu kita membahas tentang public speaking. Apa tujuan dari pembelajaran public speaking pada hari ini? Yaitu adalah satu, memahami dasar public speaking, mengetahui manfaat public speaking, menguasai teknik dasar, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan mengatasi rasa gugup. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi, menginformasikan, atau menghibur. Pentingnya public speaking bagi kita pribadi masing-masing, yaitu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan mengajar dan presentasi, mempermudah penyampaian ide, dan meningkatkan kredibilitas. Itulah pentingnya mengapa kita harus mampu menjadi seorang public speaking, agar kita mempunyai value terhadap diri kita sendiri dan dianggap mampu dalam menyampaikan informasi kita kepada orang lain. Tantangan yang dihadapi oleh seorang public speaker ialah pertama, gugup dan takut berbicara, kurangnya percaya diri, tidak tahu harus mulai dari mana, takut salah bicara atau lupa materi. Itulah tantangan yang sering dihadapi oleh seorang speaker dalam menyampaikan sesuatu kepada audiens. Ini adalah kunci sukses seorang public speaking. Yang pertama adalah persiapan matang. Kita seorang speaker harus mempersiapkan matang-matang diri kita agar pada waktu kegiatan kita udah mampu menguasai apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah latihan terus-menerus. Dengan latihan terus-menerus, kita menjadi terbiasa sehingga kita mampu dalam menyampaikan informasi kepada audiens, mampu dalam mempresentasikan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Yang tiga adalah bahasa tubuh yang mendukung, adalah bahasa tubuh bagaimana gerakan-gerakan kita, sehingga kita tidak terlihat kaku pada saat kita menyampaikan materi pada kegiatan seminar atau hal-hal yang lainnya. Yang empat ada teknik vokal yang baik, jadi intonasi vokal itu sangat mempengaruhi kita sebagai seorang speaker dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Interaksi dengan audiens, yaitu penting kita berinteraksi kepada audiens karena dengan kita berinteraksi, maka audiens akan merasa nyaman terhadap kita dalam menyampaikan suatu informasi atau suatu mempengaruhi kepada seorang audiens. Inilah adalah langkah-langkah persiapan seorang speaker. Yang pertama adalah pahami siapa audiens kita.
Jadi pahami siapa audien kita, apakah dari kalangan mahasiswa, pejabat, atau masyarakat, sehingga kita bisa eh, menguasai lingkungan atau menguasai area pada saat kita menyampaikan materi atau menyampaikan informasi kepada audien kita. Tentukan tujuan bicara. Terus kita harus menentukan apa yang akan kita berikan kepada audien. Informasi apa yang akan kita berikan kepada audien. Selanjutnya ada susun materi dengan struktur yang jelas. Ini penting karena dengan menyusun materi secara struktur yang jelas, kita bisa menyampaikan materi secara runtut agar seorang audien itu mampu memahami apa yang kita sampaikan. Siapkan alat bantu jika perlu. Jadi kita harus menyiapkan alat bantu untuk bantu kita dalam mempresentasikan atau menginformasikan apa yang akan kita sampaikan kepada audien, baik berbentuk slide, alat peraga, dan lain-lainnya. Ini adalah struktur materi yang harus disiapkan oleh seorang speaker. Ada tiga, yaitu pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Di pembukaan kita harus menarik perhatian, perkenalan, dan tujuan. Jadi kita pada waktu pembukaan kita harus pertama harus menarik sehingga seorang audien itu menarik untuk memahami dan memperhatikan kita pada saat menyampaikan informasi atau menyampaikan materi kepada audien. Yang kedua ada isi, adalah poin utama apa yang akan kita sampaikan, penjelasan apa dari poin-poin utama itu. Jadi seorang audien bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Bisa diberikan dengan suatu contoh sehingga audien bisa mengambil kesimpulan dari materi dan contoh yang kita berikan. Yang tiga ada penutup, ada kesimpulan, ajakan, ucapan terima kasih, itu kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, dan ajakan, ajak audiens untuk eh, bisa merubah apa yang akan kita dari apa yang kita sampaikan. Yang terakhir ada ucapan terima kasih. Jadi sebelum kita menutup, kita harus mengucapkan terima kasih kepada audien agar kita bisa menjadi eh, terbaik dalam eh, penyampaian materi tersebut. Selanjutnya ada teknik pembukaan yang efektif. Ini adalah teknik-teknik dalam eh, melakukan pembukaan, yaitu cerita pribadi, ada pertanyaan retoris, ada data atau statistik mengejutkan, ada humor ringan dengan cerita pribadi yang menarik. Mungkin bisa membuat pembukaan kita menarik audiens, sehingga selanjutnya kita bisa menyampaikan dan bisa diterima oleh audiens. Bisa memberikan humor-humor ringan, bisa dengan ice breaking atau dengan yang lain-lainnya. Bahasa tubuh dan gestur ini penting karena dengan bahasa tubuh dan gestur, sikap kita bisa dinilai oleh audiens. Bahasa tubuh yang harus diperhatikan pada saat melakukan presentasi, seorang speaker harus menguasai mata. Jadi kita harus menatap mata seorang audiens, tatapan mata kita, dan harus menuju kepada audien agar audien itu merasa diperhatikan, agar terjadi eh, perhatian seorang audien kepada kita. Gerakan tangan dibutuhkan agar kita tidak terlalu kaku dalam menyampaikan materi.
Selanjutnya ada postur tubuh tegap. Nah, dengan tubuh kita yang tegap akan memberikan kesan bahwa kita siap dalam memberikan materi atau informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Dan yang terakhir adalah senyum. Ini adalah hal yang penting dalam yang harus dimiliki oleh seorang speaker dalam mempresentasikan atau menyampaikan informasi kepada audiens. Karena dengan senyum, audiens akan merasa nyaman kepada kita. Selanjutnya adalah ada intonasi dan artikulasi. Nah, inilah yang penting harus dikuasai oleh seorang speaker. Dalam intonasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bervariasi, tidak monoton, jelas dan tegas, jeda yang tepat, volume yang sesuai. Jadi apa yang kita utarakan harus bervariasi, jelas dan jeda yang tepat, volume yang sesuai agar kita menyampaikan informasi kepada audiens dapat dipahami oleh seorang audiens. Dengan intonasi yang tepat, audiens akan merasa nyaman akan materi yang kita sampaikan bisa dipahami oleh audiens. Misalnya adalah mengatasi gugup. Ini yang sering dialami oleh seorang speaker dalam menyampaikan informasi atau presentasi di depan audiens atau para peserta. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi gugup adalah tarik nafas dalam-dalam, fokus pada pesan, bukan penilaian orang. Latihan berulang, persiapkan diri dengan matang. Sebelum acara dimulai, ketika kita akan merasa gugup, kita tarik nafas dalam-dalam sampai rasa gugup kita hilang. Dengan itu kita harus fokus pada pesan. Jadi apa yang kita harus kita sampaikan, kita fokus. Latihan berulang. Sebelum kegiatan kita harus terus latihan, latihan, latihan. Agar kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Persiapkan diri dengan matang. Ini penting, kita harus mempersiapkan diri kita bahwa kita sudah siap dalam menyampaikan sesuatu kepada audiens kita. Selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Ini penting yang harus dimiliki oleh seorang speaker. Karena dengan interaksi, maka presentasi kita akan menarik audiens. Langkah-langkah dalam interaksi ada ajak bertanya atau berdiskusi. Perhatikan respon dan ekspresi mereka, gunakan humor dan contoh relevan. Jadi kita bisa berinteraksi dengan audiens, mengajak komunikasi dua arah dengan bertanya kepada audiens, memberikan respon kepada audiens, dan gunakan humor-humor sehingga audiens merasa nyaman kepada kita dan apa yang kita sampaikan itu diterima oleh audiens. Selanjutnya adalah latihan public speaking. Ini penting latihan ini karena dengan latihan kita akan mampu menjadi seorang public speaking yang handal. Langkah-langkahnya adalah latihan di depan cermin. Kita harus berkaca. Apa yang kita sampaikan, kita lihat di cermin. Itulah diri kita pada saat kita menyampaikan materi atau
menginformasikan kepada audiens. Selanjutnya ada rekam dan evaluasi. Sebagai ngomongin kita merekam diri kita sendiri, tonton dan evaluasi diri. Apa yang kurang pada diri kita pada saat melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Latihan dengan teman. Kita bisa mengajak teman dalam melatih public speaking kita agar banyak masukan-masukan yang kita terima dari teman. Ikuti komunitas dan pelatihan. Ini penting, dengan komunitas atau pelatihan kita menjaring jaringan dengan seorang public speaking yang lain, yang profesional, dan dengan itu kita bisa bertukar wawasan, bertukar kompetensi, sehingga kita bisa menjadi seorang public speaking yang handal. Ini adalah kesalahan yang harus dihindari oleh seorang public speaking. Terlalu cepat dan lambat bicara, menghindari kontak mata, tidak memahami materi, terlalu banyak membaca teks. Nanti terlalu cepat atau lambat dalam menyampaikan informasi itu tidak bagus karena akan membuat audiens kita bosan, tidak diterima apa yang kita sampaikan ke audiens. Menghindari kontak mata. Kita menghindari kontak mata akan mempengaruhi eh, kepedulian audiens kepada kita, sehingga seorang sehingga audiens akan merasa jenuh dan merasa tidak dihargai ketika seorang speaker tidak memperhatikan audiens, tidak memahami materi. Nah, ini yang harus dihindari, karena kalau kita tidak memahami materi yang akan kita sampaikan, kita akan terlihat tidak profesional dalam memberikan presentasi atau materi yang akan disampaikan kepada audiens. Terlalu banyak membaca teks, terlalu banyak membaca teks membuat kita merasa seperti tidak profesional, tidak menguasai materi yang kita akan sampaikan kepada audiens. Itulah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh seorang speaker dalam menyampaikan eh, materi atau berbicara di depan umum. Ini adalah tips tambahan yang bisa kita gunakan, adalah gunakan pakaian yang nyaman dan sesuai. Jadi pakaian yang nyaman dan sesuai itu memberikan value kepada kita bahwa kita adalah seorang public speaking yang profesional. Datang lebih awal ke tempat presentasi. Ini penting karena untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan sebelum kegiatan presentasi atau informasi yang kegiatan yang akan dilaksanakan. Periksa alat bantu dan teknologi. Kita harus sebelumnya harus mengecek alat-alat bantu seperti mikrofon, sound system, alat peraga yang lainnya. Dipastikan alat-alat tersebut berfungsi pada saat kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Senyum dan tenang. Senyum dan tenang adalah yang harus dimiliki oleh seorang speaker yang akan berbicara pada masyarakat umum atau audiens. Dengan senyum, kita bisa menarik seorang audiens kepada kita dengan penyampaian yang tenang, terlihat menjadi kita terlihat lebih profesional dalam menyampaikan materi, menyampaikan materi, dan kita terlihat profesional dalam bidang public speaking. Kesimpulannya pada materi ini yang saya sampaikan adalah
Public speaking adalah keterampilan yang bisa dilatih. Jadi public speaking itu keterampilan yang terus dilatih. Jadi bukan keterampilan yang tiba-tiba ada, bukan. Itu adalah public speaking adalah hasil dari latihan kita. Banyaknya jam terbang membuat kita menjadi seorang public speaking yang profesional. Ada latihan, selanjutnya ada latihan dan pengalaman adalah kunci. Jadi banyak latihan, pengalaman, jam terbang itu adalah kunci kita menjadi seorang profesional public speaking. Dengan banyak berlatih, banyaknya pengalaman, kita mampu menguasai tentang public speaking. Jadilah pembicara yang percaya diri dan inspiratif. Percaya diri itu penting untuk kita agar kita tidak merasa gugup, tidak merasa malu ketika kita berbicara di depan banyak orang, di audiens. Dan kita harus menjadi seorang inspiratif, jadi memberikan inspiratif insight-insight yang menarik agar eh, audiens bisa perhatikan kita dan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pemaparan materi tentang public speaking. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.